Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan drilling soal kimia untuk UTUL UGM tahun 2022 part yang pertama. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1, pada 25 derajat Celcius dan 1 atm, diketahui delta H pembentukan dari CO, CO2, FeO, dan Fe3O4 berturut-turut adalah min 111, min 394, min 272, dan min 1118 kJ per mol. Nilai delta H untuk mereduksi 696 krom Fe3O4 di mana Mr-nya adalah 232 sesuai dengan reaksi yang belum setara berikut adalah yang mana? Karena soal mengatakan reaksinya ini belum setara, berarti tugas kita adalah menyetarakan dulu. Saya salin dulu reaksinya. Di sini ada Fe3O4, kemudian ditambah dengan CO, menghasilkan FeO ditambah dengan CO2. Fe di sebelah kiri ini ada 3, di sebelah kanan baru ada 1, agar sama berarti sebelah kanan saya kali 3. Kemudian C di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1. O di sebelah kiri di sini ada 4, ditambah 1 berarti totalnya 5. Di sebelah kanan di sini ada 3, ditambah 2 berarti 5 juga. Artinya reaksi ini sudah setara. Nah, jika di soal ada kata kunci delta H pembentukan atau dalam hal ini adalah nilai delta HF0, maka mencari delta H itu rumusnya adalah sigma kanan dikurangi dengan sigma kiri. Oke, di sini di kanan ada 3 FeO, berarti nanti 3 dikali dengan delta HF dari FeO, kemudian ditambah delta HF dari CO2, yang sebelah kiri ada delta HF Fe3O4 ditambah dengan delta HF dari CO. Oke, kita tinggal masukkan angkanya. Yang delta HF dari FeO di sini nilainya adalah min 272, berarti 3 dikali min 272. Kemudian ditambah CO2-nya nilainya adalah min 394. Itu untuk sisi kanan. Kemudian yang sisi kiri, di sini Fe3O4-nya nilainya adalah min 1118. Dan nilai CO-nya adalah min 111 ditambah min 111. Sehingga di sini 3 dikali min 272 adalah min 816, kemudian ditambah min 394, yang kemudian min 1118 ditambah min 111 menjadi min 1229. Berarti di sini akan menjadi min 1210, di sini min ketemu min berarti plus 1229. Hasilnya adalah plus 19 kJ per mol. Nah, ini adalah nilai dari reduksi Fe3O4 sebesar 1 mol, karena koefisiennya adalah 1. Ini untuk 1 mol. Nah, tapi soal menanyakan delta H untuk mereduksi 696 gram. Berarti kita akan mencari nilai mol terlebih dahulu. Mol ini rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Masanya di sini adalah 696, kemudian MR-nya adalah 232. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 3 mol. Nah, berarti delta H untuk 3 mol ini tinggal 3 dikali nilai ini tadi. Dikali dengan plus 19. Hasilnya adalah plus 57. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, seorang siswa membuat larutan asam lemah Ha dengan konsentrasi 1 molar. Larutan yang diperoleh ini memiliki pH sama dengan 2. Pertanyaannya, nilai Ka dari asam lemah Ha tersebut adalah berapa? Oke, di sini sudah diketahui pH-nya ini sebesar 2. Berarti kita akan mencari nilai H plusnya. H plusnya adalah 10 pangkat negatif 2. Nah, untuk suatu asam lemah, H positif itu rumusnya adalah akar Ka
dikali dengan MA. Oke, H plusnya tadi sudah kita hitung, yaitu 10 pangkat negatif 2. Kemudian Ka-nya kita cari, molaritasnya di sini adalah 1 molar, berarti dikali 1. Nah, untuk menghilangkan akar, berarti kita akan kuadratkan kedua sisinya. Di sini kuadrat, di sini juga kuadrat. Sehingga 10 pangkat negatif 2 kuadrat adalah 10 pangkat negatif 4. Akar dikuadratkan berarti nilai itu sendiri berarti Ka dikali 1. Sehingga Ka sama dengan 10 pangkat negatif 4 dibagi dengan 1, yaitu 10 pangkat negatif 4. Nomor 2, jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 3, unsur TC99 ditemukan tinggal 3,125% selama 16,25 jam. Maka waktu paruh unsur TC99 adalah berapa? Oke, untuk mencari waktu paruh kita akan punya rumus bahwa NT per N0 ini sama dengan setengah pangkat N, di mana nanti N di sini adalah T per T setengah. Nah, untuk keterangannya, nanti di sini NT di sini adalah massa sisa, kemudian N0 ini adalah massa awal, kemudian T di sini adalah waktu yang diperlukan, sedangkan T setengah ini adalah waktu paruhnya. Oke, kita tinggal masukkan, tadi soal mengatakan di sini unsur TC ditemukan tinggal 3,125. Berarti massa sisanya adalah 3,125. Kemudian N0-nya, karena di sini dalam bentuk persen, persen itu pasti penuhnya adalah 100. Kemudian sama dengan setengah pangkat N. Nah, kita sederhanakan, berarti di sini sama saja 1 per 32 ini sama dengan setengah pangkat N. Sehingga N sama dengan 5. Nah, kita akan mencari T setengahnya. Berarti kalau menggunakan rumus ini, nanti T setengah itu sama dengan T dibagi dengan N. T itu tadi waktu yang dibutuhkan, di sini adalah 16,25 jam, dibagi dengan 5. 16 dibagi 5 itu 3 ya, berarti 3 lebih. Pilihan jawaban yang 3 lebih adalah 3,25 jam. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 4, jika molalitas senyawa berikut ini sama, senyawa yang akan memiliki titik didih tertinggi dalam air adalah yang mana? Nah, titik didih di sini adalah TB. Kalau TB-nya mau tinggi, berarti kita harus mencari jumlah partikel yang tinggi. Nanti untuk jumlah partikel suatu zat elektrolit, berarti mencari CP-nya itu rumusnya adalah nilai M dikali dengan jumlah ionnya, sedangkan CP untuk suatu zat non-elektrolit, berarti itu nilai M itu sendiri. Soal tadi mengatakan molalitasnya sama, berarti di sini agar enak menghitungnya, saya misalkan 1 molal saja ya. Oke. Pilihan A di sini CaCl2. CaCl2 ini termasuk ke dalam elektrolit, sehingga kalau masuk ke dalam elektrolit nilai CP-nya adalah M dikali jumlah ion. M-nya tadi kita anggap 1, kemudian jumlah ionnya di sini Ca-nya 1, Cl-nya ada 2, berarti totalnya adalah 3. Berarti CP-nya adalah 3. Kemudian yang B, NaBr di sini juga masuk ke dalam suatu elektrolit. Nah, di sini berarti CP-nya M kali jumlah ion, M-nya 1, jumlah ionnya di sini Na-nya 1, Br-nya 1, totalnya adalah 2, sehingga CP-nya adalah 2. Kemudian CuSO4 di sini juga masuk ke dalam suatu elektrolit. Nilai CP-nya M kali jumlah ion, M-nya 1, jumlah ionnya, di sini ada Cu, jumlahnya 1, kemudian SO4 ini satu kesatuan, jumlahnya juga 1, totalnya adalah 2, berarti nilainya adalah 2.
Kemudian yang D di sini non-elektrolit ya, karena dia ada CHO. Karena dia suatu non-elektrolit, berarti nilai Cp-nya itu sama dengan nilai M, yaitu 1. Sedangkan yang E, KNO3 ini juga termasuk ke dalam elektrolit, berarti nilai Cp-nya M kali jumlah ion. M-nya 1, jumlah ionnya di sini K-nya 1. NO3 ini satu kesatuan, jumlahnya juga 1, berarti totalnya adalah 2, hasilnya adalah 2. Berarti yang CP-nya paling tinggi, ini tadi adalah yang 3. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 5, pada suhu tertentu dalam ruang tertutup yang bertekanan 6,25 atm terdapat dalam keadaan setimbang. Di sini ada 0,5 mol gas SO2, 0,5 mol gas SO3, dan 0,25 mol gas O2 dengan reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Pertanyaannya, nilai Kp-nya adalah berapa? Nah, di sini jika nilai masing-masing mol semua zat dalam keadaan setimbangnya ada, maka kita akan langsung rumus saja. Jadi di sini SO3-nya sudah ada tadi, SO2-nya juga sudah ada, O2-nya juga sudah ada. Artinya kita bisa langsung ke rumus Kp, bahwa Kp ini rumusnya adalah produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, di sini produknya ada SO2, berarti nanti P dari SO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2, dikali dengan P dari O2 pangkat 1 karena koefisien 1, dibagi dengan P dari SO3 ya. SO3 pangkat 2. Nah, kita akan mencari P masing-masing zat, misal P dari SO3. Berarti rumusnya adalah mol SO3 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Mol SO3-nya tadi sebesar 0,5 ini. Kemudian mol totalnya 0,5 ditambah 0,5 yaitu 1, ditambah 0,25 berarti 1,25 ya. Kemudian P totalnya tadi di sini adalah 6,25. Nah, ini bisa coret-coret ya. Ini coret, ini coret, berarti di sini 5. 5 dikali 0,5 yaitu 2,5 atm. Nah, nilai tekanan SO3 ini akan sama dengan nilai SO2. Karena apa? Karena nilai molnya sama-sama 0,5. Artinya dia akan saya sama dengankan dengan P dari SO2. Nah, kita tinggal mencari P dari O2, berarti rumusnya adalah mol O2 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Mol O2-nya adalah 0,25, kemudian mol totalnya tadi 1,25, dikali P totalnya adalah 6,25, ini bisa coret-coret, hasilnya adalah 5. 5 dikali 0,25 hasilnya adalah 1,25. Oke, kita tinggal masukkan saja PSO2-nya ini ya, 2,5. Berarti 2,5 pangkat 2 dikali PO2-nya ini 1,25. Kemudian P dari SO3-nya juga 2,5 pangkat 2. Nah, ini bisa coret, ini kita coret juga, berarti hasilnya tinggal 1,25. Nomor 5, jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 6, reaksi antara 1 butena dengan HCl akan lebih dominan menghasilkan senyawa apa? Oke, kita reaksikan antara 1 butena dengan HCl. Oke, kita gambar dulu bute atau buta, ini jumlah C-nya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Karena ena ini adalah ikatan rangkap 2 atau alkena. Ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1. Misal nomor satunya sini, nah saya tinggal lengkapi H-nya, di sini berarti H2, di sini H, di sini H2, di sini H3. Ditambah dengan HCl. Nah, kita akan ingat hukum Markov-Nikov ya, bahwa atom H ini akan menjadi satu dengan atom C yang memiliki H lebih banyak. Jadi nanti dalam suatu reaksi adisi ini yang akan diserang adalah ikatan rangkap. Di mana nanti H dari HCl dia akan bergabung dengan C yang memiliki H lebih banyak. Untuk C yang sebelah kiri,
kiri rangkapnya ini jumlahannya hanya 1. Sedangkan yang sisi kanan di sini C-nya mengikat H sejumlah 2. Karena dia lebih banyak, maka nanti hanya akan menempel di C yang sini. Kemudian Cl-nya akan menyerang C yang satunya. Nah, berarti kita tinggal salin saja di sini CH3, CH2, kemudian ini tadi CH karena diserang oleh Cl, berarti ketambahan Cl menjadi CH. Cl, kemudian ikatan rangkap kalau diserang dia menjadi tunggal, kemudian CH2 ini tadi ketambahan 1H berarti menjadi CH3. Nah, kita tinggal namakan saja, kita tentukan rantai utama. Rantai utama adalah yang paling panjang. Berarti rantai utamanya yang lurus ini. Kemudian dalam penomoran cabang harus berada di nomor yang kecil, berarti penomorannya dari kanan. 1, 2, 3, 4. Oke, ada cabang di nomor 2, berarti kita tulis 2. Nama cabangnya, karena cabangnya di sini Cl, berarti dia kloro. Kemudian karena rantainya 4, berarti dia butana. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah 2-klorobutana, yaitu jawaban yang B. Nomor 7, jika larutan CuNO32 dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah yang mana? Oke, karena kita belum tahu gas apa yang diperoleh, maka kita akan reaksikan dulu ya. Kita ionkan CuNO32. Kalau diionkan, di sini akan menjadi Cu2 plus 2NO3 min. Nah, ion positif akan bereaksi di katoda, sedangkan ion negatif akan bereaksi di anoda. Kita akan cek saja apakah ada gas di katoda atau di anoda. Kita mulai katoda, di sini tadi ada Cu2 plus. Oke, Cu2 plus ini bukan berasal dari golongan 1A maupun 2A, maka dia akan bereaksi sendiri. Reaksinya berarti Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan di anoda tadi di sini ionnya ada ion NO3 min. Nah, karena di sini ionnya ini memiliki O atau sisa asam oksi, maka dia tidak akan bereaksi. Yang akan bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, di sini yang gas adalah O2 ini. Berarti kita akan mencari massa dari O2. Di mana untuk mencari massa menggunakan hukum Faraday yang pertama ya. Berarti G sama dengan I kali T per 96500 dikali AR per N. I adalah kuat arusnya tadi adalah 0,1, waktunya adalah 193.000 detik, kemudian per 96500. Nah, karena di sini gas, AR-nya menggunakan yang mana? Kita menggunakan O2 ya. Jadi MR-nya O2. Di sini O satunya adalah 16, berarti karena O-nya ada 2, 2 kali 16 yaitu 32. Berarti nanti di sini menggunakan 32 dan N-nya karena gas yang kita pakai adalah elektron. Karena di sini elektronnya 4, berarti 4. Kita coret saja, ini bisa dicoret-coret yaitu 8. Kemudian ini juga bisa dicoret ya. Ini 0-0-nya kita coret seperti ini. Kemudian 0,1 kalau dikali 1930 hasilnya adalah 193. Tinggal dikali 8 per 965. Oke, ini bisa coret. 193 sama 965 yaitu 5, berarti 8 dibagi 5 yaitu adalah 1,6. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 8, untuk membuat larutan NaOH dengan MR40 0,05 M sebanyak 2 liter, maka sebesar X mililiter larutan NaOH 8% dengan massa jenis 1,25 gram per cm pangkat 3 ditambahkan Y mililiter air. Nilai X dan Y adalah berapa mili? Oke, kalau kita punya nilai MR, punya molaritas, kemudian punya persen, maka kita bisa menggunakan rumus M
ini sama dengan rho dikali 10 dikali persen per mr. Rho di sini adalah massa jenis ini adalah rho. Nah, di sini tadi nilai rho-nya adalah 1,25, kemudian dikali 10, persennya di sini adalah 8. Nah, mr-nya sudah ada yaitu 40. Berarti hasilnya adalah 2,5 m. Nah, karena soal tadi ada kata kunci ditambahkan air, kalau ada penambahan air berarti itu konsepnya adalah konsep pengenceran. Di mana pengenceran ini rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Oke, M1-nya kita menggunakan yang ini saja ya, yang barusan kita hitung, yaitu 2,5. Kemudian 2,5 ini volumenya adalah X mili yang harus kita cari. Molaritas 2-nya adalah yang disediakan di soal, yaitu 0,25 M. Kemudian volumenya karena di sini masih dalam liter, biar sejalan dengan satuan yang diminta di soal, saya ubah ke dalam mili yaitu 2000 mili. Sehingga di sini adalah dikali 2000. Sehingga X sama dengan 0,05 dikali dengan 2000 dibagi dengan 2,5, hasilnya adalah 40 ml. 40 mili ini adalah volume dari NaOH. Nah, untuk mencari volume air yang ditambahkan, berarti kan tadi volume larutan totalnya sudah ada. Berarti volume larutan NaOH dikurangi dengan volume NaOH pure murninya ya. Volume larutan totalnya tadi adalah 2 liter atau kalau dalam mili yaitu 2000. Kemudian volume NaOH yang barusan kita cari yaitu 40. Hasilnya adalah 1960 ml. Ini adalah nilai Y atau nilai airnya. Sehingga jawabannya X-nya adalah 40, Y-nya 1960, yaitu pilihan yang B. Nomor 9, pada fase gas, jumlah elektron tidak berpasangan pada atom X dengan nomor atom 30 adalah yang mana? Oke, kita konfigurasikan. Karena nomor atom 30 ini termasuk transisi ya, yang nomor atomnya 21 sampai 30, maka konfigurasinya kita menggunakan konfigurasi yang 1s2s, kita singkat saja, yaitu AR, di mana AR menggantikan 18 elektron, habis AR berarti 4s2 dan 3d10. S di sini memiliki 1 kamar dan D memiliki 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini di S-nya ada 2 elektronnya, berarti 1, 2. Di D-nya ada 10 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini kalau kita lihat semua berpasangan. Berarti yang tidak berpasangan tidak ada atau 0. Nomor 10, jika dalam reaksi 2HCl ditambah Zn menjadi ZnCl2 plus Z2 digunakan 25 ml larutan HCl 4 molar untuk menghasilkan gas H2, maka logam Zn dengan AR65 yang diperlukan untuk bereaksi secara sempurna adalah berapa? Oke, kita reaksikan dulu. 2HCl kalau ditambah Zn, soal mengatakan hasilnya adalah ZnCl2 ditambah H2. Oke, di sini tadi HCl-nya dia ada nilai volume, ada nilai molaritas, artinya kita bisa mencari nilai mol. Mol itu rumusnya adalah molaritas dikali volume. Volumenya saya rubah ke liter saja, biar satuan standar. Molaritasnya adalah 4 molar, volumenya kalau 25 mili diubah dalam liter berarti 0,025 liter. Berarti dikali 0,025 hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, ini adalah nilai mol dari HCl. Yang ditanyakan di soal adalah Zn ya. Oke, berarti kita mencari mol dari Zn menggunakan perbandingan koefisien. Jadi mol Zn ini sama dengan koefisien Zn per koefisien yang diketahui, yaitu tadi HCl, dikali dengan mol HCl. Koefisien Zn-nya di sini 1, koefisien HCl-nya di sini 2,
Mol HCl-nya tadi adalah 0,1, berarti hasilnya adalah 0,05 mol. Berarti mencari massa dari Zn ini rumusnya adalah mol dikali dengan Mr atau AR ya dalam hal ini. Berarti molnya adalah 0,05, AR-nya di sini adalah 65. 65 dikali dengan 0,05 hasilnya adalah 3,25. Di sini kalau kita cocokkan dengan pilihan jawaban, kita bulatkan menjadi 3,3 gram. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 11, laju reaksi berbanding lurus dengan suhu reaksi. Ini benar ya, jadi konsepnya semakin tinggi suhu, maka nanti energi kinetik makin tinggi, sehingga tumbukan makin banyak, tumbukan efektif makin besar, sehingga ketika tumbukan efektifnya makin besar, maka laju reaksi semakin cepat. Oke, berarti pernyataan benar, kemudian alasannya, sebab semakin tinggi suhu reaksi, maka energi kinetik molekul semakin besar, yang ini benar, sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Ini tidak berhubungan dengan menurunkan energi aktivasi. Kalau yang menurunkan energi aktivasi, ini adalah katalis. Tadi kalau dia suhunya semakin tinggi, maka energi kinetiknya makin besar, tumbukan efektifnya makin besar, sehingga ketika tumbukan efektifnya makin besar, untuk mencapai energi aktivasinya itu lebih cepat, makanya lajunya semakin cepat. Sehingga di sini pernyataan benar, kemudian alasan salah, jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 12, gas CO2 atau karbon dioksida di udara bukan penyebab utama hujan asam. Oke, penyebab utama hujan asam ini adalah gas XOX dan gas NOx. Berarti pernyataannya benar. Kemudian sebab reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5-6. Oke, kita akan coba reaksikan dulu. Di sini tadi reaksi antara karbon dioksida ya dengan air. Karbon dioksida adalah CO2, air adalah H2O. Di sini dia akan menghasilkan H2CO3. H2CO3 ini adalah suatu asam lemah, di mana rentan pH asam lemah itu sekitar 456. Berarti di sini pH sekitar 56, ini juga sudah benar, tapi ini tidak berhubungan. Jadi, pernyataan benar, kemudian alasan benar juga, tapi di sini tidak berhubungan. Kalau pernyataan benar, alasan benar tapi tidak berhubungan, jawabannya adalah yang B. 13. Senyawa organik di bawah ini yang memiliki isomer geometri cis-trans adalah yang mana? Oke, cis-trans ini dimiliki oleh suatu alkena. Alkena itu dia memiliki ikatan rangkap 2. Oke, pilihan 1 ena, 2 ena, 3 ena, 4 ena berarti ada kemungkinan dia bisa memiliki cis trans. Oke, cis artinya dia adalah bersebelahan. Oke, jadi misal di sini ada C, kemudian di sini C rangkap C, kemudian di sini H, H. Nah, misal seperti ini, CH3, CH3 kayak gini. Nah, ini kan dia yang sama, dia bersebelahan ya. Bersebelahan itu kanan kiri, berarti dia dikatakan sebagai cis. Sedangkan trans, di sini lawannya yaitu berseberangan. Nah, yang sama itu boleh salah satu, boleh dua-duanya. Contoh yang ini nanti saya bikin salah satu saja yang sama, berarti di sini H, kemudian C, ini H, di sininya CH3, tapi yang di sini C2H5. Nah, ini yang berseberangan hanya ada satu pasang, yaitu H. Ini bisa dikatakan sebagai trans. Oke, kita gambar-gambar yang pertama terlebih dahulu, yaitu 2,3 di bromo 2 butena. Oke, kita gambar 2 butenanya dulu, jadi rangkapnya kita gambar terlebih dahulu.
Nah, ini kan bute, itu jumlah C-nya ada 4. Di sini kan baru 2. Ini rangkapnya saya taruh di nomor 2. Misal di sini saya taruh C, di sini juga C. Kita tinggal ke cabangnya. Cabangnya ada bromo. Ini nomor 1, nomor 2, berarti bromo adalah Cl. Yang nomor 3 ini juga ada Br. Berarti di sini kita lengkapi H-nya, di sini H3, di sini H3. Oke, ini sama ya, CH3, CH3, ini juga Br, Br. Kalau dia bisa trans, otomatis dia juga bisa cis. Berarti nomor 1 benar, kalau 1 benar, otomatis nomor 3 juga benar. Jadi kita tidak perlu cek. Nah, kita cek ke nomor 2. 2 butena. 2 butena ini yang saya gambar tadi, ini adalah 2 butena, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan rangkapnya di nomor 2, jadi ini adalah gambar dari 2 butena. Oke, ini cis trans ya, berarti otomatis nomor 2 benar. Berarti kita tinggal cek nomor 4-nya. Nomor 4, 2 heptena. Hepte itu ada 7, kita gambar aja. 1, 2, di sini rangkapnya. Baru 3 kan, agar menjadi 7 berarti kurang 4. C4, H9. Nah, kita tinggal lengkapi aja. Di sini ada H, di sini ada H, di sini ada CH3. Oke, ini trans nih. Otomatis kalau dia trans bisa cis juga. Berarti nomor 4 juga benar. Berarti kalau jawaban benar semua, yaitu pilihan yang E. Nomor 14, jika atom dari unsur Y dapat membentuk ion Y2+, ini 2 plusnya di atas ya. Y2+, maka pernyataan yang benar untuk unsur Y adalah yang mana? Oke. Y2+, berarti kemungkinan besar dia adalah unsur golongan 2A. Atau bisa aja transisi ya. Yang jelas kalau dia bermuatan positif, dia adalah suatu logam. Nah, kalau logam berarti otomatis dia bisa bereaksi dengan oksigen atau oksida, membentuk oksida logam. Nomor 1 benar, nomor 3 otomatis benar, karena ikatan ionik ini terbentuk dari logam dan non-logam. Logamnya ya dari unsur Y-nya itu, oksida dari oksigen, oksigen adalah suatu non-logam. Kemudian nomor 2A termasuk golongan 2A atau transisi seperti yang saya jelaskan ini tadi, karena bermuatan 2+, otomatis dia golongan 2A atau bisa juga transisi. Karena transisi pasti logam yang dia punya berbagai macam bentuk ion. Sehingga nomor 2 benar, tinggal saya cek nomor 4, mudah larut dalam air. Oke. Suatu logam ini mudah larut dalam air dan biasanya dia akan membentuk suatu basa, larutan basa. Oke. Sehingga nomor 4 juga benar, karena benar semua nomor 14 jawabannya adalah pilihan yang E. 15. Jika 20 asam amino alanin dengan rumus CH3CHNH2CO2H, ini artinya COOH ya, terpolimerisasi, kondensasi, membentuk protein, maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? 1. Akan menghasilkan molekul air. Tadi di sini ada polimerisasi kondensasi. Nah, karena tadi soal mengatakan dia adalah suatu polimerisasi kondensasi, kondensasi ini nanti dia ada pelepasan molekul H2O biasanya, atau molekul kecil. Kondensasi ini adalah suatu reaksi polimerisasi yang ada pelepasan molekul kecil. Molekul-molekul kecil seperti bisa H2O, bisa HCl, dan lain-lain. Nah, dalam konteks soal ini kita membicarakan air. Nah, nanti konsepnya seperti ini ya. Jadi N dikali dengan monomernya, jadi sejumlah monomer, itu nanti dia akan membentuk suatu polimer disertai pelepasan air sebesar N-1 dari monomernya itu. H2O atau air. Nah, tadi monomernya kan di sini 20 ya. Ada 20 alanin. Berarti nanti dia akan membentuk polimer, dalam hari ini adalah protein. Nah, airnya itu N-1. N-nya tadi 20, min 1. Ya berarti airnya adalah 19
molekul air. Ya berarti pilihan satu ini salah. Kalau satu salah otomatis tiga salah. Kemudian yang nomor dua bersifat optis aktif. Oke, apa itu optis aktif? Optis aktif ini dia artinya memiliki cekiral. Cekiral artinya 4 atom yang diikat beda-beda. 4 atom yang diikat beda-beda. Oke, kita gambar saja. Ini sudah ada rumusnya tadi. Di situ H3C, H3C, kemudian C hanya saya taruh atas, kemudian di bawah di sini ada NH2, di sini ada CO2H atau COOH. Nah, ini optis aktif nih, karena dia mengikat 4 atom yang berbeda-beda. Yang atas mengikat H, kiri CH3, bawah NH2, dan kanan COOH. Berarti 2 benar. Nah, aslinya kalau 1 3 salah dan 2 benar, otomatis 4 benar. Tapi saya jelaskan, jadi dalam suatu protein ini kita bisa uji dengan reagen Buret. Jadi otomatis 4 ini benar. Karena yang benar hanya 2 dan 4, berarti jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari pembahasan drilling soal untuk UTL UGM 2022 untuk materi kimia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.